Innova Reborn Improvement tahun 2026 itu ternyata nggak hanya perubahan di bagian kosmetiknya saja. Banyak yang bilang tuh bagian kosmetik sama bagian interior aja bang yang berubah. Tapi ternyata ada yang berbeda guys. Mesinnya ada yang berubah. Di bagian komponen mesin itu ada yang diubah sama Toyota. Apa sih bang yang berubah di 2026 ini? Yang berubah adalah final drive. Rasio final drive-nya 2026 ini berbeda dengan Innova Reborn Diesel yang tahun 2025. Walau final drive gearnya aja yang berubah, gak ngaruh kan? Namanya juga mesin, berubah berapa mili pun itu pasti akan memiliki pengaruh terhadap performa dan juga kenyamanan berkendara dari mobil tersebut. Jadi final drive gearnya itu rasionya itu berbeda. Yang awalnya 3,5 sekarang naik ke 4,55. Final drive dengan ukuran 4,55 itu dulunya dipakai sama Innova Reborn yang bensin. Sekarang dipakai di Innova Reborn yang diesel di tahun 2026. Lalu apa sih akibatnya bagi performa mesin diesel dengan rasio gear yang lebih besar tersebut? Yang pertama pasti ini positif ya, torsinya lebih besar. Yang kedua dia lebih responsif, turbo lag-nya akan sedikit berkurang karena rasio gear yang lebih besar itu membuat torsi mobil itu lebih tinggi, akhirnya cepat naik kan RPM-nya, RPM cepat naik, akhirnya mobilnya itu lebih besar torsinya dan lebih bertenaga, akselerasinya tuh lebih dapet lah, lebih responsif. Jadi cocok banget buat dibawa nanjak, dibawa untuk ngangkut yang berat-berat. Innova Reborn yang versi 226 ini itu cocok banget dengan rasio gear yang terbaru. Yang kedua, dengan berubahnya rasio gear ini menjadi 4,5 membuat torsinya emang naik, tapi RPM-nya juga cepat naik. RPM cepat naik ini akibatnya adalah maksimum RPM-nya jadi cepat tercapai. Hal itu membuat top speed dari Innova Reborn ini juga akan berkurang. Contohnya nih, kalau di 100 km/jam dulunya dengan rasio yang 3,5 itu ketemunya di 2000 RPM. Kalau pakai yang sekarang itu bisa aja ketemunya di 2500 RPM. Jadi kalau mau kamu gaspol ke 160 itu RPM-nya tambah tinggi. RPM-nya tambah tinggi tentu cepet kena limiternya guys, gitu. Jadi mobil diesel Toyota Innova Reborn 2026 ini akan lebih cocok untuk dipakai di kota-kota dan tanjakan dan untuk main di RPM dan gear rendah. Kalau untuk top speed di jalan tol, tol to tol akan lebih nggak enak. Akan lebih nggak enak. Kenapa? Kalau RPM-nya tinggi, pasti getaran mesin tambah besar dan juga tambah berisik juga suara mesinnya. Dan itu akan membuat kenyamanan berkendara pasti akan berkurang. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau RPM-nya tinggi, pasti BBM-nya makin boros. Jadi bisa disimpulkan bahwa Innova Reborn yang 2026 ini akan jauh lebih boros daripada Innova Reborn yang ada di tahun-tahun sebelumnya karena rasio gearnya lebih tinggi. Rasio gear 4,5 ini dipakai sama siapa aja bang? Dipakai sama Innova Reborn yang bensin, yang kedua dipakai sama Fortuner, kayak gitu. Bisa kalian lihat lah dua mobil ini tuh borosnya kayak apa, kayak gitu. Jadi apa ya, Toyota ini membuat mobil ini makin enak dikendari di kota. Jadi untuk stop and go itu lebih responsif ya, nggak ada ngeleknya. Tapi kalau kalian bawa untuk jalan tol, travel gitu, pasti akan lebih bukan nggak enak ya, akan lebih sedikit berkurang lah kenyamanannya daripada yang versi sebelumnya. Seperti itu. Menurut kalian gimana? Lebih oke Innova Reborn yang lama atau yang baru dengan berubahnya gear ini? Tulis komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.